Detik-detik wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin pagi tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 633 Masehi. Beliau wafat pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Isyarat ajal. Isyarat dekatnya ajal Rasulullah dimulai ketika beliau beriktikaf selama 20 hari di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Malaikat Jibril mengulang Al-Quran hingga 2 kali dalam tahun itu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di padang Arafah saat haji wada, Rasulullah bersabda, "Aku tidak tahu pasti, barangkali setelah tahunku ini aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat wukuf ini untuk selamanya." Sabda beliau di Jumratul Aqobah, "Ambil dariku manasik kalian atau cara-cara menunaikan ibadah haji. Sepertinya setelah tahunku ini aku tidak berkesempatan lagi untuk menunaikan ibadah haji." Selain itu, pada pertengahan hari-hari tasyrik turun kepada beliau surat An-Nasr. Dengan turunnya surat itu, beliau semakin yakin saat berpisah telah tiba dan pemberitahuan akan datangnya ajal sudah sampai. Pada bulan Safar 11 Hijriah, Rasulullah pergi ke Gunung Uhud dan mendoakan para syuhada yang dikubur di sana. Rasulullah kemudian beranjak menuju mimbar seraya bersabda, "Sesungguhnya aku yang mendahului kalian, dan sesungguhnya aku menjadi saksi terhadap kalian. Demi Allah, sesungguhnya saat ini aku sedang melihat liang kuburku. Kepadaku telah diserahkan kunci-kunci perbendaharaan bumi, atau kunci-kunci bumi. Dan demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan kalian akan musyrik setelahku. Akan tetapi, yang kutakutkan, kalian akan berlomba-lomba mendapatkan kunci-kunci itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di lain malam, Rasulullah keluar menuju Baqi, lalu meminta ampunan untuk mereka yang dikebumikan di sana, seraya bersabda, "Assalamualaikum wahai para penghuni kubur, rasakanlah kemudahan keadaan yang sedang kalian alami dibanding keadaan yang sedang terjadi pada orang-orang yang masih hidup. Fitnah-fitnah telah datang, seumpamanya potongan-potongan malam gelap gulita, yang ujung sepotongnya mengikuti awal potongan lainnya. Hari akhirat lebih berat daripada dunia." Pada akhir perkataannya, Rasulullah menyampaikan kabar gembira kepada mereka dengan mengucapkan, "Sesungguhnya kami akan menyusul kalian semua." Kematian semakin dekat. Sejak hari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah sakitnya yang ditanggungnya selama 18 hari. Setiap hari ramai sahabat mengunjungi Rasulullah, hingga datangnya hari Senin, di saat Rasulullah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sehari menjelang Rasulullah wafat, yaitu pada hari Ahad, penyakit Rasulullah semakin bertambah serius. Pada hari itu, setelah Bilal bin Rabah selesai mengumandangkan azannya, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memberi salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kemudian dia berkata lagi, "As-salah yarhamukallah." Fatimah menjawab, "Rasulullah dalam keadaan sakit." Maka kembalilah Bilal ke dalam masjid. Ketika bumi terang disinari matahari siang, maka Bilal datang lagi ke tempat Rasulullah. Lalu dia berkata seperti perkataan yang tadi. Kemudian Rasulullah memanggilnya dan menyuruh dia masuk. Setelah Bilal bin Rabah masuk, Rasulullah bersabda, "Saya sekarang berada dalam keadaan sakit, wahai Bilal. Kamu perintahkan saja agar Abu Bakar menjadi imam dalam sholat." Maka keluarlah Bilal sambil meletakkan tangan di atas kepalanya sambil berkata, "Aduhai,
alangkah baiknya bila aku tidak dilahirkan ibuku. Kemudian Bilal memasuki masjid dan memberitahu Abu Bakar agar beliau menjadi imam dalam sholat tersebut. Ketika Abu Bakar melihat ke tempat kosong di dalam masjid, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering melakukan sholat di tempat itu, maka sebagai seorang lelaki yang lemah lembut, dia tidak dapat menahan perasaannya lagi. Lalu Abu Bakar radhiyallahu an menjerit dan akhirnya pingsan. Orang-orang yang berada di dalam masjid menjadi bising sehingga terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bertanya, "Wahai Fatimah, suara apakah yang bising itu?" Fatimah menjawab, "Orang-orang menjadi bising dan bingung karena Rasulullah tidak ada bersama mereka." Kemudian Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib dan Abbas radhiyallahu an sambil dibimbing oleh mereka berdua, maka Rasulullah berjalan menuju ke masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat. Setelah itu Rasulullah melihat kepada orang ramai dan bersabda, "Ya ma'asyiral muslimin, kamu semua berada dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penggantiku di atas kamu semua setelah aku tiada. Aku berwasiat kepada kamu semua agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aku akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hari ini adalah hari pertamaku memasuki alam akhirat, dan sebagai hari terakhirku berada di alam dunia ini." Usamah bin Zaid dan tentaranya kembali ke Madinah. Sesudah sholat subuh, para sahabat melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangsur sehat. Panglima Usamah bin Zaid mohon diri pada Rasulullah untuk pergi berangkat melaksanakan tugas yang diberikan Rasulullah kepadanya. Setelah Nabi mengizinkan, berangkatlah Usamah ke tempat tentara Islam berkemah, dan sampailah Usamah di satu tempat yang bernama Juruf. Ketika asik menyiapkan dan mengatur siasat perang, tiba-tiba datanglah utusan dari Madinah membawa kabar duka wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar kabar itu, Usamah bin Zaid menjadi bingung. Ia tak yakin akan wafatnya Nabi, karena tadi subuh ia dan para sahabat lainnya menyaksikan sendiri kesehatan Nabi yang semakin membaik. Namun beberapa jam kemudian, seorang utusan menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW telah tiada. Tanpa berlama-lama, Usamah dan seluruh pasukan kembali ke Madinah, menemui untuk yang terakhir kali kekasih tercinta yang tak akan mereka temui lagi selama-lamanya. Lalu pulanglah pasukan itu dengan dibungkus kesedihan yang mendalam, dan luka membalut sepanjang perjalanan mereka. Malaikat maut datang bertamu. Esoknya, yaitu pada hari Senin, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada malaikat maut supaya turun ke bumi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berpakaian sebaik-baiknya. Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lemah lembut. Seandainya Rasulullah menyuruhnya masuk, maka malaikat maut dibolehkan masuk. Tetapi jika Rasulullah tidak mengizinkannya, malaikat maut tidak boleh masuk, dan hendaklah dia kembali saja. Maka turunlah malaikat maut untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat maut menyamar sebagai seorang biasa. Setelah sampai di depan pintu tempat kediaman Rasulullah, malaikat maut pun berkata, "Assalamualaikum wahai ahli rumah kenabian, sumber wahyu dan risalah." Fatimah pun keluar menemuinya dan berkata kepada tamunya, "Wahai Abdullah, atau hamba Allah, Rasulullah sekarang dalam keadaan sakit." Kemudian malaikat maut itu memberi salam lagi, "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara malaikat maut itu.
Lalu Rasulullah bertanya kepada putrinya Fatimah, siapakah yang ada di muka pintu itu? Fatimah menjawab, seorang lelaki memanggil Rasulullah, dan saya katakan kepadanya bahwa Rasulullah dalam keadaan sakit. Kemudian dia memanggil sekali lagi dengan suara yang menggetarkan sukma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kamu siapakah dia? Fatimah menjawab, tidak wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah menjelaskan, wahai Fatimah, dia adalah pengusir kelezatan, pemutus keinginan, pemisah jamaah, dan yang meramaikan kubur. Kemudian Rasulullah bersabda, masuklah wahai malaikat maut. Maka masuklah malaikat maut itu sambil mengucapkan, Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, Waalaikumsalam ya malaikat maut. Engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku? Malaikat maut menjawab, saya datang untuk ziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika Tuhan izinkan, akan saya lakukan. Jika tidak diizinkan, saya akan pulang. Rasulullah bertanya, wahai malaikat maut, di mana engkau tinggalkan Jibril? Jawab malaikat maut, saya tinggalkan dia di langit dunia. Baru saja malaikat maut selesai bicara, tiba-tiba Jibril datang lalu duduk di samping Rasulullah. Maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat? Jibril menjawab, ya wahai kekasih Allah, saat-saat sakratul maut. Seterusnya Rasulullah bersabda, beritahu kepadaku wahai Jibril, apakah yang telah disediakan Allah untukku di sisinya? Jibril pun menjawab, bahwasanya pintu-pintu langit telah dibuka, sedangkan malaikat-malaikat telah berbaris untuk menyambut rohmu. Rasulullah bersabda, segala puji dan syukur bagi Tuhanku wahai Jibril. Apalagi yang telah disediakan Allah untukku? Jibril menjawab lagi, bahwasanya pintu-pintu surga telah dibuka dan bidadari-bidadari telah berhias, sungai telah mengalir dan buah-buahnya telah ranum. Semuanya itu untuk menyambut kedatangan rohmu. Rasulullah bersabda lagi, segala puji dan syukur untuk Tuhanku. Beritahu lagi wahai Jibril, apalagi yang disediakan Allah untukku? Jibril menjawab, aku memberikan berita gembira Tuanku. Engkaulah yang pertama-tama diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkaulah yang pertama-tama diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat nanti. Kemudian Rasulullah bersabda, segala puji dan syukur aku panjatkan untuk Tuhanku. Wahai Jibril, beritahu kepadaku lagi tentang kabar yang menggembirakan aku. Jibril bertanya, wahai kekasih Allah, apa sebenarnya yang ingin Tuhan tanyakan? Rasulullah menjawab, tentang kegelisahanku, apakah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang membaca Al-Quran sesudahku? Tentang kegelisahanku, apakah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang membaca Al-Quran sesudahku?
Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan sesudahku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berziarah ke Baitul Haram sesudahku? Jibril menjawab, saya membawa kabar gembira untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya membawa kabar gembira untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah telah berfirman, aku telah mengharamkan surga. Sesungguhnya Allah telah berfirman, aku telah mengharamkan surga bagi semua nabi dan umat, sampai engkau dan umatmu memasuki terlebih dahulu. Maka berkatalah Rasulullah, sekarang tenanglah hati dan perasaanku. Wahai malaikat maut, dekatlah kepadaku. Lalu malaikat maut pun mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang akan memandikan Rasulullah dan siapakah yang akan mengkafaninya? Rasulullah menjawab, adapun yang memandikan aku adalah engkau, wahai Ali. Sedangkan Ibnu Abbas menyiramkan airnya, dan Jibril akan membawa hanur atau minyak wangi dari dalam surga. Kemudian malaikat maut pun mulai mencabut nyawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika roh Rasulullah sampai di pusat perut, Rasulullah berkata, wahai Jibril, alangkah pedihnya maut. Mendengar ucapan Rasulullah itu, Jibril memalingkan wajahnya. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, apakah engkau tidak suka Wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang wajahku? Jibril menjawab, wahai kekasih Allah, siapakah yang sanggup melihat wajahmu ya Rasulullah? Siapakah yang sanggup melihat wajahmu ya Rasulullah? Sedangkan engkau ya Rasulullah sedang merasakan sakitnya maut. Akhirnya roh yang mulia itu meninggalkan jasad Rasulullah. Maka wafatlah manusia mulia itu pada usia 63 tahun. Semoga Allah senantiasa mencurahkan salawatnya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakannya dan mengagungkannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.